Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Farina Alivia, BP 1910842010, mahasiswi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan untuk melihat video presentasi saya, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Malse Yuli Vestra SOS MAP selaku pembimbing 1, Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku pembimbing 2. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Difusi Inovasi Pandawa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Bab 1, 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Menurut Pak Solong, kata dasar dari pelayanan publik adalah pelayanan, yang berarti aktivitas seseorang, sekelompok orang, organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Mahmudi, beraneka ragam bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pihak pemerintah. Setiap masyarakat tentunya merasakan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah terkait. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas, terutama dalam kehidupan bernegara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Dalam implementasinya masih banyak ditemukan permasalahan terkait pelayanan yang telah diberikan pihak pemerintah kepada masyarakat sebagai pihak yang melayani. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan birokrasi dalam mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal. Pelayanan publik yang prima belum terrealisasikan secara menyeluruh di Indonesia. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pun masih rendah. Adapun salah satu bentuk pelayanan publik yakni pelayanan administrasi kependudukan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan identitas kewarganegaraan. Administrasi kependudukan merupakan proses pengelolaan data-data yang berhubungan dengan informasi penduduk, baik itu informasi data kependudukan, data kelahiran, data kematian, data perpindahan, dan data jumlah jiwa. Pengelolaan data penduduk harus dilakukan sebaik mungkin yang berguna sebagai laporan pencatatan penduduk yang ada pada suatu wilayah. Peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Adapun lembaga yang berwenang untuk memberikan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten atau kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan yang diberikan harus sama dan profesional kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat antusias dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan sebagai identitas diri. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu berupa surat menyurat, seperti akta kelahiran, pencatatan perkawinan, pembuatan kartu tanda penduduk, akta kematian, pencatatan perceraian, memperbaiki kartu tanda penduduk, dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menerapkan terobosan berupa inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang prima khususnya dalam bidang administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mencantumkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan daerahnya. Permen PAN RB Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik mendefinisikan inovasi pelayanan publik
adalah sebuah terobosan berupa ide kreatif, orisinal, atau adaptasi. Salah satu bentuk inovasi yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan sebagai bentuk usaha pemerintah agar masyarakat memiliki dokumen kependudukan secara keseluruhan dengan menggagas inovasi Pandawa, yaitu pelayanan administrasi kependudukan lewat WhatsApp. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Pasaman Barat dan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang dengan efektif dan efisien. Panduan pelayanan Pandawa atau pelayanan administrasi kependudukan lewat WhatsApp. Pertama, masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa menghubungi kontak WhatsApp yang telah tertera di baliho, pamflet, atau media massa di Sdukcapil Pasaman Barat. Kemudian, masyarakat bisa melihat menu info layanan yang dikirim pada WhatsApp sesuai layanan yang dibutuhkan. Kedua, setelah mengakses info layanan yang dibutuhkan, masyarakat bisa memasukkan seluruh berkas persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya, masyarakat hanya menunggu balasan notifikasi dari operator. Kemudian, jika dokumen telah selesai, operator akan mengirimkan dokumen tersebut dalam bentuk PDF. Masyarakat pun bisa mencetak dokumen tersebut secara mandiri di rumah atau kantor wali negari setempat. Fenomena. Adapun fenomena yang ditemukan oleh peneliti yang pertama, masih banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Kedua, adanya berbagai pengaduan dari masyarakat terkait Pandawa. Yang ketiga, masih banyak masyarakat yang belum mengenal inovasi Pandawa dan belum mengetahui cara akses dari inovasi tersebut. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana difusi inovasi Pandawa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana difusi inovasi Pandawa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada seluruh pembaca mengenai difusi inovasi pelayanan Pandawa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai difusi inovasi Pandawa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Bab 2, Tinjauan Pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti, pertama, penelitian oleh Yos Handi Rendra, Prasetya, dan Suci Nasihati Sunaningsih dengan judul penelitian Analisis Penerapan Program Inovasi pada Disdukcapil Kota Magelang tahun 2020, metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil dan pembahasan dalam penerapan keberlangsungan berjalannya inovasi tersebut dilakukan sesuai pembagian tugas. Yang kedua, penelitian oleh Bima Saputra dengan judul Inovasi Rancak Digital oleh Disdukcapil Kota Sawah Lunto, metode penelitian deskriptif kualitatif, hasil dan pembahasan inovasi rancak digital secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik walaupun belum bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat karena ada kendala dalam permasalahan inovasi tersebut. Penelitian yang ketiga yaitu Nugi Aliandro dengan judul penelitian Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor KUA Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dengan metode penelitian deskriptif, hasil dan pembahasan inovasi pelayanan administrasi nikah terintegrasi di KUA Kecamatan Enam Lingkung telah memenuhi karakteristik dari sebuah inovasi yang baik. 2.2 yaitu teori difus teori. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah difusi inovasi oleh Rogers yang memiliki 4 variabel. Yang pertama inovasi, kedua saluran komunikasi, ketiga waktu, yang keempat sistem sosial. 2.3 Skema pemikiran.
Skema pemikiran yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permenpan RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Pandawa, Pelayanan Administrasi Kependudukan lewat WhatsApp, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana difusi inovasi Pandawa oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, difusi inovasi oleh Rogers, inovasi saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. 2.4 Definisi konsep. 1. Pelayanan publik. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, inovasi sektor publik, upaya meningkatkan pelayanan pada sektor publik dengan mengadopsi ide baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 3. Difusi inovasi, suatu proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu kepada anggota sistem sosial. 2.5 Definisi operasional. Yang pertama ada inovasi dengan indikatornya keuntungan relatif, kerumitan, kesesuaian, kemungkinan dicoba, kemudahan diamati. Kedua yaitu komunikasi dengan indikator media massa dan saluran interpretasi. Ketiga, waktu dengan indikator pengambilan keputusan inovasi, tingkat keinovatifan, dan tingkat adopsi inovasi suatu sistem. Yang keempat ada sistem sosial dengan indikator struktur sosial, sistem norma, opini pimpinan dan agen perubahan, jenis keputusan inovasi dan konsekuensi inovasi. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Kedua, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terkait inovasi Pandawa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Yang keempat, peranan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai aktor utama yang merencanakan, mengumpulkan data, menganalisis, dan mencetus penelitian. Yang kelima, proses penelitian. Adapun proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yang pertama, merumuskan masalah, memilih tempat dan waktu pelaksanaan, menentukan informan, membuat kerangka wawancara, mengumpulkan data, studi literatur, melakukan interpretasi dan analisis, serta menarik kesimpulan. Yang keenam, teknik keabsahan data. Teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam melakukan penelitian, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kebenaran dan keabsahan data. Untuk menguji kebenaran atau melihat keabsahan data, teknik yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.